7 pertanda yang menyatakan malam gelap jiwa. Sebuah kutipan dari Khalil Gibran yang berbunyi, "Dari penderitaan telah muncul jiwa-jiwa terkuat, karakter yang paling masif terbakar dengan bekas luka." Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita mengalami fenomena yang dikenal dengan malam gelap jiwa. Meskipun kami mencoba lari darinya, itu masih ada. Meskipun kami mencoba untuk menutupinya, itu masih ada. Meskipun kami mencoba untuk memasang wajah bahagia, tersenyum, dan berpura-pura pergi, itu masih ada. Sementara beberapa dari kita mencari penangguhan hukuman dalam pemikiran keagamaan, yang lain dari kita mencari jeda dalam filsafat spiritual atau psikologi, dan masih yang lain mencari bantuan melalui kecanduan dan pengejaran eksternal yang mematikan pikiran. Yang benar adalah bahwa meskipun kita semua dilahirkan dengan jiwa, tidak semua dari kita tahu bagaimana untuk sepenuhnya mewujudkan dan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman manusia kita. Yang benar adalah bahwa di dunia modern kita hidup dengan egosentris daripada jiwa sentris. Para mistikus, orang suci, dan dukun sepanjang sejarah, semuanya mengacu pada perjuangan manusia yang egosentris ini dengan cara yang berbeda. Tetapi, satu kesamaan yang mereka semua miliki adalah kecenderungan mereka untuk menunjukkan perlunya kita secara sadar tumbuh menjadi potensi jiwa kita yang terkoneksi dengan ilahi. Saat ini, konsep malam gelap jiwa telah digunakan dalam cara yang jauh lebih luas. Apa yang dulunya merupakan istilah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang secara aktif menjalani perjalanan spiritual, kini telah dengan mudah melabeli apapun, mulai dari beberapa hari yang buruk dan masa depresi, hingga kematian orang yang dicintai. Tapi, apa sebenarnya malam gelap jiwa itu? Pertama, kita akan mulai dengan definisi dasar. Malam gelap jiwa adalah periode kehancuran, pemutusan, dan kekosongan spiritual total di mana seseorang merasa benar-benar terpisah dari ilahi. Mereka yang mengalami dark night merasa benar-benar tersesat, putus asa, dan termakan kesedihan. Malam gelap jiwa dapat disamakan dengan depresi spiritual yang parah. Ini adalah jenis darurat spiritual. Jika seseorang ingin memastikan jalan yang dia lalui, maka dia harus menutup matanya dan berjalan dalam kegelapan. Secara tradisional, malam gelap jiwa mengacu pada pengalaman kehilangan kontak dengan Tuhan dan terjerumus ke dalam jurang kekosongan tak bertuhan. Pemahaman modern tentang malam gelap jiwa tidak secara eksklusif merupakan pemahaman agama, tetapi sering dapat berarti kehilangan semua makna dalam hidup, merasa tidak terhubung dengan ilahi, merasa dikhianati atau ditinggalkan oleh kehidupan, dan seakan tidak memiliki tanah yang kokoh untuk berdiri dengan stabil. Beberapa pertanyaan terberat yang muncul selama ini adalah, mengapa saya hidup? Mengapa orang baik menderita? Apa itu kebenaran? Apa ada dewa atau kehidupan setelah kematian? Dan apa gunanya hidup? Malam gelap jiwa tidak sama dengan depresi. Meskipun depresi memiliki banyak karakteristik yang sama dengan pengalaman mengalami malam gelap jiwa, depresi seringkali dapat diobati dan terkadang disembuhkan dengan obat-obatan, terapi perilaku kognitif, praktik kesadaran, perubahan gaya hidup, dan sebagainya. Selain itu, depresi sering berakar pada ketidakseimbangan kimiawi biologis dan atau pola pikir yang tidak sehat, dan seringkali muncul sebagai akibat dari kehilangan pribadi, penyakit mental, penyakit fisik, pelecehan, genetika, dan sebagainya. Sementara, malam gelap jiwa tidak sama dengan depresi biasa. Ini dapat dianggap sebagai depresi spiritual. Salah satu perbedaan terbesar antara depresi malam gelap jiwa dan depresi biasa adalah bahwa malam gelap pada dasarnya adalah bentuk krisis spiritual dan eksistensial yang tidak dapat diobati atau disembuhkan dengan terapi atau psikiatri. Oleh karena itu, kita yang melewati malam gelap seringkali dapat merasakan keputusasaan, kegelisahan yang meningkat saat kita menemukan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan selain kita sendiri, diri kita sendiri. Tak pelak, ini membuat kita semakin merasa sendiri, frustasi, dan bingung tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Saya sangat menyadari bagaimana rasanya mengalami kehancuran psikologis dan spiritual yang lengkap, dan meskipun perasaan itu tampaknya tidak ada habisnya, ada cahaya di ujung terowongan jika saja Anda tahu kemana harus mencari. Lagi pula,
gejala malam gelap jiwa tidak jauh berbeda dengan depresi. Tetapi, sementara depresi bersifat psikologis, neurologis, biologis, malam gelap jiwa menandai perubahan mendalam yang terjadi di dalam diri kita yang dikenal sebagai transformasi spiritual. Berikut adalah 7 pertanda yang mungkin Anda alami di malam gelap jiwa. Yang pertama, Anda merasakan kesedihan yang mendalam, yang seringkali hampir putus asa. Kesedihan ini sering dipicu oleh keadaan hidup Anda, kemanusiaan, dan atau dunia secara keseluruhan. Kedua, Anda merasakan perasaan tidak berharga yang akut. Ketiga, Anda memiliki perasaan terus-menerus tersesat atau dihukum dengan kehidupan yang penuh penderitaan atau kehampaan. Keempat, Anda memiliki perasaan tidak berdaya dan putus asa yang menyakitkan. Kelima, kemauan dan pengendalian diri Anda melemah sehingga sulit bagi Anda untuk bertindak. Keenam, Anda kurang tertarik dan tidak menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang pernah membuat Anda bersemangat. 7. Anda merasakan kehilangan sesuatu yang tidak berwujud, kerinduan akan tempat yang jauh, dan ingin pulang lagi. Perbedaan utama antara depresi reguler dan depresi malam gelap jiwa adalah bahwa depresi reguler biasanya berpusat pada diri sendiri, sedangkan depresi malam gelap bersifat filosofis dan disertai dengan refleksi eksistensial seperti mengapa saya di sini dan apa tujuan hidup saya. Juga, ketika depresi berakhir, tidak ada banyak perubahan dalam hidup Anda, dalam hal keyakinan, nilai, dan kebiasaan Anda. Namun, ketika malam gelap jiwa berakhir, segala sesuatu dalam hidup Anda berubah, dan hidup menjadi menakjubkan lagi. Mengapa penderitaan itu perlu? Ketegangan dan kecemasan adalah hal yang perlu dalam proses pendewasaan spiritual dan psikologis. Dengan kata lain, gesekan di dalam diri kita lah yang menyebabkan cerminan jiwa kita cukup dipoles agar kita dapat melihat sekilas sifat sejati kita. Tapi, apa yang orang-orang pikirkan sebagai malam gelap mungkin hanya sekilas kegelapan di dalam diri mereka, terutama ketika mereka membicarakan secara egois, seolah-olah itu adalah lencana kehormatan. Malam gelap jiwa yang sejati meninggalkan dampak jangka panjang pada Anda. Itu mengubah Anda sepenuhnya. Ketika Anda keluar dari malam gelap, Anda akan menemukan bahwa sesuatu selalu diambil dari Anda untuk menjadikan Anda lebih baik. Seperti keyakinan Anda, persepsi Anda, makna hidup Anda sebelumnya, atau bahkan, dalam kasus yang jarang terjadi, ego Anda. Menurut seorang ahli metafisika, tidak ada makhluk yang dapat mencapai tingkat alam yang lebih tinggi tanpa berhenti eksis. Pernahkah Anda melihat kupu-kupu mulai keluar dari kepompongnya? Ia harus berjuang untuk memperkuat sayapnya. Jika seseorang membebaskan kupu-kupu dari kepompongnya sebelum waktunya, ia tidak akan bisa terbang karena tahap penempaan yang penting tidak terjadi. Hal yang sama berlaku untuk pohon. Pohon membutuhkan angin untuk membangun kekuatan strukturalnya agar tetap tegak. Malam gelap jiwa Anda adalah angin Anda, kepompong Anda. Itu adalah kematian ego di mana Anda melepaskan ego yang mencegah Anda mewujudkan jiwa Anda. Jika Anda mencoba untuk menghindari kerja keras atau meruntuhkan struktur pembatas lama Anda tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk benar-benar mewujudkan sifat esensial Anda. Lalu, apa gunanya hidup? Inilah pertanyaan dan perhatian utama lainnya yang muncul berulang kali selama malam gelap jiwa kita. Pertanyaan seperti itu membebani kita dan menindas kita terus-menerus. Setiap hari, kita mungkin secara obsesif mencari jawaban, tetapi menemukan kekecewaan terbesar bahwa jawaban atas pertanyaan seperti itu seluas ombak di lautan. Beberapa orang mengatakan kepada kami, intinya adalah untuk melayani Tuhan. Yang lain memberitahu kami, intinya adalah untuk membuat perbedaan. Dan yang lain memberitahu kami, tidak ada gunanya. Anda membuat makna Anda sendiri. Ini hanya 3 dari ratusan, bahkan ribuan kemungkinan jawaban. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang benar, siapa yang salah? Jika memang ada jawaban benar atau salah, kami berjalan di satu jalan dengan segera menjadi tidak puas, kecewa, dan ditolak oleh apa yang kami temukan. Kemudian,
Kami berjalan di jalan lain, dan sejarah berulang lagi dan lagi, sampai kami menyadari dengan ngeri. Setiap jalan tidak ada artinya bagi kami, dan kami runtuh dalam kesedihan dan keputusasaan, berakhir di titik awal lagi. Siklus seperti itu berulang-ulang kali selama malam gelap jiwa, sedemikian rupa sehingga bisa menjadi seperti siksaan. Saya tahu karena saya pernah mengalaminya. Hal yang aneh adalah bahwa meskipun kita sampai pada titik kehancuran total, kita masih memiliki secercah harapan bahwa mengejar jalan yang sama berulang-ulang, entah bagaimana, akan membawa kita pada makna yang sangat memuaskan suatu hari nanti. Kita tampaknya berpikir bahwa pikiran adalah solusi untuk masalah kita, bahwa memanfaatkan pikiran akan membebaskan kita dari penjara asli yang diciptakan oleh pikiran yang merasa perlu untuk mengukur dan mendefinisikan segalanya. Apa yang kebanyakan dari kita gagal lakukan, bagaimanapun, adalah mempertanyakan pertanyaan aktual yang kita tanyakan dan mengejar jawabannya. Pernahkah Anda mencoba bertanya, mengapa harus ada gunanya hidup? Alih-alih, apa gunanya hidup? Saya tidak mengerti mengapa saya hidup, mengapa saya mengalami hidup. Saya tidak tahu mengapa saya di sini sekarang. Saya tidak melihat gunanya menjalani hidup saya. Saya tidak menginginkan apapun, bukan pencapaian materi, fisik, bukan hubungan, bukan hiburan. Tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh, pikiran, dan perasaan ini. Atau mungkin saya hanya mengalami hidup ini terlalu intens sampai saya mati rasa. Tapi kenapa? Jawaban saya kepada siapapun yang mengalami hal ini adalah bahwa meskipun Anda mungkin merasa dikutuk, Anda sebenarnya diberkati. Kedengarannya tidak masuk akal, bahkan menghina, tetapi inilah kenyataannya. Sebelum pertumbuhan atau penyembuhan sejati dapat terjadi, harus ada proses penghancuran dan pemusnahan total dari segala sesuatu yang Anda pikir akan membawa Anda pada kebahagiaan. Kebanyakan orang yang mengalami dark night menyadari hal ini, bahwa tidak ada yang membuat mereka bahagia lagi. Bukan jasmani, bukan seksual, bukan emosi, bukan materi, bukan politik, bukan sosial, bahkan bukan rohani. Dan ini adalah awal dari proses pemurnian. Sejenak kita bahas tentang pengkondisian versus kenyataan. Sejak lahir, Anda telah dikondisikan untuk percaya bahwa uang akan membuat Anda bahagia. Pasangan yang seksi atau kaya akan membuat Anda bahagia. IQ tinggi akan membuat Anda bahagia. Rumah besar akan membuat Anda bahagia. Karir yang berkembang akan membuat Anda bahagia. Hidup yang sempurna akan membuatmu bahagia. Tetapi itu semua bohong, karena setiap kali Anda mengejar kebahagiaan, Anda langsung kehilangan kontak dengan kenyataan bahwa kebahagiaan sudah ada di sini, di dalam diri Anda. Tanpa Anda harus melakukan apapun atau mempertanyakan apapun. Anda hanya perlu menemukan kebahagiaan itu di dalam diri Anda. Jika Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam diri Anda, apapun yang Anda miliki tetap tidak akan membawa Anda bahagia. Ini terdengar seperti hal yang paling konyol yang pernah Anda dengar, namun jauh di lubuk hati Anda mungkin merasakan kebenaran di dalamnya. Jika ini masalahnya, lapisan pertama ilusi Anda telah terkelupas. Ada sebuah berkah tersembunyi. Kenyataannya, benar-benar menakutkan jika tanah di bawah kaki Anda tercabut dari bawah Anda, dan inilah tepatnya yang kami alami selama malam gelap jiwa. Namun, pengalaman ini adalah guru terbesar bagi kita semua. Karena itu, menerangi apa yang rapuh, sementara, dan tunduk kepada perubahan, pertumbuhan, dan pembusukan. Dan kami kemudian ditinggalkan dengan perasaan kekosongan batin yang besar. Tetapi dalam kekosongan ini, kami akhirnya datang untuk melihat apa yang tidak pernah bisa datang, pergi, berubah, atau mati. Dan itulah kebenaran tentang siapa kita, murni, damai, dan sadar, bahagia, esensi. Pikiran selalu panik mencari. Pikiran adalah produk dari perkembangan evolusioner kita. Ia melindungi kita dan menyusun keberadaan kita, dan melaluinya kita dapat mengalami keindahan hidup. Tetapi, untuk benar-benar mencapai penutupan apapun selama malam gelap kita harus memahami bahwa pikiran manusia cenderung sempit dan terbatas, demikian pula dengan penalaran. Mengapa harus ada titik untuk hidup selain pengalaman hidup dalam semua keragamannya yang menakjubkan dan mengejutkan? Mengapa kita harus mengejar atau menemukan sesuatu daripada sekedar mengalami setiap momen sepenuhnya
dan sepenuhnya dalam kesederhanaan wujud. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah ini atau itu. Apa sebenarnya yang kita cari ketika kita ingin menjawab pertanyaan, apa gunanya hidup? Kami menginginkan jawaban yang memuaskan, yang akan menarik pikiran dari beri kami kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tidak bisa diberikan. Ini semua mungkin terdengar seperti retorika mewah, tetapi saya sarankan Anda membiarkannya meresap dan benar-benar melihatnya lebih dalam. Bagi saya, butuh waktu bertahun-tahun untuk memperkuat pemahaman bahwa kebahagiaan dan kepuasan sudah ada di sini, di dalam diri ini sendiri. Malam gelap jiwa sebenarnya adalah bagian awal dari proses kebangkitan spiritual. Sebagai manusia, prospek perubahan dihindari dan ditentang karena wilayahnya tidak dikenal. Karena itu, kami takut. Untuk alasan ini, kami membutuhkan kebangkitan spiritual. Ada 3 cara agar kebangkitan spiritual dapat terjadi. Yang pertama, di tangan guru spiritual yang bijaksana. Yang kedua, melalui dorongan spiritual dari orang-orang yang matang secara jiwa. Dan yang ketiga, secara spontan karena pengalaman hidup Anda. Kebangkitan spontan datang dalam beberapa cara. Diagnosis terminal usia tua, pengalaman mendekati kematian, kecelakaan fisik, kehilangan orang yang dicintai, perpisahan romantis, kehancuran rumah atau tanah air Anda, depresi bunuh diri, atau kehilangan total keyakinan Anda. Malam gelap jiwa adalah pemberita, pertanda, perubahan. Ini membuat kita tahu bahwa kita tidak bisa melanjutkan hidup seperti yang kita jalani selama ini. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kebangkitan dalam kehidupan, tanpa terlebih dahulu melihat dan mengakui kekecewaan yang ada pada diri kita. Mengakui kekecewaan kita berarti menjadi sadar akan rasa ketidaksempurnaan yang kita miliki. Itu berarti menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat hilang dari hidup kita. Mereka yang pernah mengalami atau sedang mengalami malam gelap jiwa akan mengetahui bahwa sesuatu yang sangat mendasar pada tingkat inti tidak fokus atau benar-benar kurang dalam hidup mereka. Mereka merasakan bahwa lebih banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup mereka, meskipun mereka tidak tahu persis apa yang lebih banyak itu. Temukan kebebasan melalui pembersihan. Solusi untuk penderitaan dan keterputusan seseorang dari alam ilahi dapat berupa metode apapun untuk memotong, mencabut, menghancurkan, dan membersihkan bagian-bagian lama dari hidup Anda, sehingga Anda dapat memulai lagi dari awal. Pada dasarnya, malam gelap jiwa adalah proses melepaskan rumah lama Anda dan mencari yang baru. Dapat dimengerti, proses ini membutuhkan lompatan besar, keyakinan ke hal yang tidak diketahui yang bisa datang dengan kecepatan yang cukup tiba-tiba dan menakutkan. Saya harap ini dapat mendorong, memberanikan, dan mendukung Anda bagi Anda yang tengah mengalami masa malam gelap jiwa. Ketahuilah bahwa untuk menjadi diri Anda yang baru, Anda memang sedang mengalami penghancuran total dari diri Anda yang lama untuk dilahirkan kembali menjadi jiwa yang baru.